Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, limpahan taufik dan hidayah yang telah dicurahkan kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam rangka melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah buat junjungan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah zikir yang dirahmati Allah. Baiklah, pada malam hari ini sebagai pembuka kata, kalau selama ini kita hanya menyaksikan lewat tayangan CD, tayangan kaset tentang kiai yang kita kenal dengan metode ceramah atau dakwahnya, yaitu dengan kita kenal ceramah dalam kubur. Hari ini, malam hari ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan di gedung Eko Wandowo. Ibu bapak hadirin sekalian, perlu kami sampaikan bahwa malam hari ini kita bersama-sama hadir melalui zikir bersama Gus Nur dalam majelis zikir Karomah 13. Apa angka 13 itu? Angka 13 adalah rukun sholat. Majelis ini dipimpin oleh Kiai Haji Sugi Nur Harja, lebih dikenal dengan panggilan Gus Nur. Dakwah dalam kubur adalah salah satu yang selama ini kita saksikan. Ibu bapak sekalian, Gus Nur berasal dari Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jalan Kartini nomor 22 Kota Probolinggo. Beliau juga memimpin majelis zikir Lautan Al-Fatihah. Malam hari ini kita hadirkan di tempat ini. Perlu pula kami sampaikan bahwa tema kita pada malam hari ini adalah pengobatan jiwa, penentram batin. Kemudian ibu bapak sekalian, Gus Nur berada di Palu sejak tanggal 16 lalu. Kemudian beliau melakukan dakwah tanggal 17 lalu berada di tempat yang cukup sederhana ini untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, demikian kata pembuka dari kami. Selanjutnya, mari kita ikuti pembacaan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kami, Bapak Hartono STMSI selaku Ketua Paguyuban Eko Wandowo Sulawesi Tengah, di mana dalam hal ini gedung yang sedang kita pakai ini. Yang kami hormati Bapak Heri Sudianto, yang kami hormati Ustadz Zarkoni Hamid, yang kami hormati Kiai Haji Sugi Nur Raharja atau lebih akrab dipanggil Gus Nur, yang kami hormati Ustadz Ali Junaidi, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Gatot Margono MM,
Yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang silahkan yang keras lagi jawabnya. Ini doa, mudah-mudahan benar-benar zikir malam ini membawa perubahan titik balik hidup Anda besok pagi. Dari hitam menjadi putih, dari sakit menjadi sembuh, dari sesat menjadi taat, dari banyak hutangnya menjadi gak punya hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya singkat saja. Tadi sudah cukup prakatanya, sambutannya cukup, ayatnya cukup, ayatnya sholawatnya cukup. Jadi langsung saja begini. Kenalan boleh, ini saya bagi 3 sesi nanti ya, seremonial sedikit. Kemudian saya akan membawa Anda ke jati diri Anda masing-masing. Yang Kristen boleh Kristen, yang Hindu boleh Hindu, Om Awi Genamas Turnami Sidem Om Swastiastu bla bla boleh. Yang Islam boleh, istighfar boleh. Nanti kita harus kembali ke jati diri masing-masing. Setelah itu kita baru akan masuk ke zikir inti nanti. Zikirnya tidak hebat, tapi insya Allah lain daripada yang lain, gitu, gitu. Ini ngerti G itu apa? Soalnya tadi saya dipesan bolak-balik, saya dipesan Gus jangan pakai G, jangan pakai bahasa Jawa. Nah, saya nggak bisa ngilangkan bahasa Jawa, gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu. Ya oke, nama saya Nur, ya dipanggil Gus Nur. Saya ini numpang lahir di Banten, ibu Bantul, bapak Banten. Lahir tahun 74. Saya berdiri boleh ya? Banten ya. Saya lahir 74. Setelah itu berkelana dari satu kota ke kota lainnya. Intinya saya hidup hanya manut apa kata Allah sajalah. Ya kadang dijadikan penceramah, kadang dijadikan mudin. Aneh loh Pak, ada orang ke saya minta dinikahkan ya. Dia kadang diminta nyarang hujan, bukan dukun. Ya saya manut, kadang jadi khotib. Nah malam ini saya ditakdir oleh Allah jadi suruh ngajak zikir. Ya sudah, saya manut sama Allah. Tapi intinya kenalkan, sebenarnya kalau ngomong hebat, yang hebat di ruangan ini bukan saya sebenarnya, sumpah demi Allah. Yang hebat itu justru beliau-beliau ini sebenarnya. Ini ada Kiai Ali, ada Kiai Abazar Koni, ada Pak Heri, Pak Hartono, beliau juga. Ini yang hebat, bukan saya. Sebenarnya foto itu nggak pantas di situ. Yang pantasnya fotonya beliau-beliau ini. Ya karena saya manut aja sama panitia ini, karena mungkin demi estetika aja. Ya udah saya manut aja. Dapurannya kok bedes saya itu pasang-pasang itu ya. Ya sudah saya manut aja. Jadi Anda hebat, tetapi yang lebih hebat lagi sebenarnya adalah Anda semua. Anda orang-orang kecil ini yang hebat. Indonesia, negara ini bisa kiamat kalau nggak ada Anda ini. Anda yang hebat, suara-suara Anda yang tidak ada hisapnya oleh Allah. Makanya jadi orang tuh jadi diri sendiri, aja gelem diatur wong. Lek Kristen mesti ngapik pisan. Nah, Katolik kok pisan, bejat ya bejat kok pisan, nggak apa-apa. Nah, saya kira di Islam, ayo Islam pisan. Dadi wong Lamongan, ayo dadi wong Lamongan sing temenan. Wong Sragen Jawa Tengah Solo, dadi wong Solo sing tenanan. Gegarane makrami, ngono ta wong Solo? Tutu bondo, tutu rupa. Ayo, Tuban, jadi orang Tuban, jadi orang mana saja boleh, jadi diri sendiri lah. Yang jadi orang Banyuwangi, ada orang Banyuwangi, jadilah orang Banyuwangi. Apa ciri khas Banyuwangi gimana? Adi, dia orang Banyuwangi sih, tapi jalur dulu, maju titik. Coba, mereka Pak, nusul, kulon tolong. Ini saya seremonial dulu, biar Anda cair suasananya, monggo. Kok Banyuwangi asli ya? Sakit nyanyi lagu Banyuwangi.
ya. Ketua Banyuwangi luar biasa loh. Lagi. Jadi jangan terkenal santetnya saja. Lu santet Banyuwangi, cari sopo ya. Ayo Pak Tokno, aku kurung-kurung sama niku jan nembang ya luar biasa. Aku sing Jombangan, ayo sing Jombang. Pring-pring bongkotan tak ketoki dadi celengan. Celengan anyar dicolong maling, ngiceng manten anyar dientuk kolot jengking. Gak apa-apa, sapa larang. Jadi diri sendiri kok susah banget. Wes, memang nyanyi sak karepmu sing enak lagu Banyuwangi apa ora musik. Sinawe pripun? Nyanyi kan kurang pas. Nyalakan mawon pro tiang Banyuwangi asli. Nggih. Kula wau Gus Nur nyuwun tiang Banyuwangi kenging iki. Nggih. Kula nggih tiang Banyuwangi tapi mboten asli. Wah, kang mriki Banyuwangi yang asli wonten. Banyuwangi kadung asli Banyuwangi, kadung asli dia nyuwangin iki pate. Asli Banyuwangi nggih. Abadan kok. Subhanallah. Kadung nyanyi lho pas to, kadung ramah nang Banyuwangi. Berarti aneh ambek dia yo Jarkon. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Paimon. Itu nyanyi teman ini. Ini Mas Nanan, jangan Mas Enso, aku kepingin roh, aku kangen suwe gak nyanyi, gak kerungu. Ayo nyanyi, kalau itu nyanyi, kalau luntur nyanyi. Sak tembang, sak bait, pikir kangen aku karo Banyuwangi. Besok mana ini gawa elektron. Rajakan, ayo. Iya. Sak enaknya wis ayo. Rajakan itu 10 bahasa. Nah, monggo. Tak anteni. Kalau Muhammad itu nyanyi menceramah nyanyi kali. Dihitung ya. Dihitung. 1, 2, 3, 4. Monggo. Inilah penyanyi kita, Pak Paimu. Mudah-mudahan yang dari Banyuwangi khusus ya Banyuwangi dapat berkah dari Gusti. Ini nyanyi nggak full, cuma sedikit karena diminta dengan Gus Nur ya. Tidak mau. Kapan emangnya? Berasakan. Katanya Pak Heri Pak Hartonya nggak berasakan. Tapi belum sabun. Apa nyanyi nih? Tiada jagat yang wangi, raino bengi, sing tau sepi, lanang wadon. Ngilangaken susahnya hati, hilang susahnya hati yang datang apa nih? Pengobatan jiwa penentram batin. Ya, jadi intinya gini ya, monggo dakwah kubur nggak usah terlalu fanatik. Itu tadi nggak hebat. Kalau anda mau belajar, saya lo tak ajari bisa. Itu bukan aliran hitam loh ya. Saya nggak punya aliran apa-apa. Saya ini bukan NU, bukan Muhammadiyah. Dan saya akan mengajak anda malam ini untuk zikir malam ini, kalau jenengan mau, untuk melepas segala atribut apapun yang nempel di dirinya anda ini. Politiknya dilepaskan dulu, NU-nya dilepaskan dulu, Muhammadiyahnya dilepaskan dulu. Ojo gegeran masalah itu. Sementing sama-sama telanjang batin di hadapan Allah. Ya Allah, aku akan utangi. Ya Allah, aku dua masalah ngene-ngene. Itu saja yang penting. Gak usah mikir sing macam-macam. Itu nggih. Jadi yang sholat subuh pakai kunut nggak popo, bagus. Yang nggak pakai kunut, waduh bagus. Yang nggak bagus itu yang nggak sholat subuh. Kayak gitu saja toh. Repot. Jadi nggak usah khilafiah diperdebatkan. Jadi sama on ya, supaya zikir bener-bener nanti masuk. Tolong jangan ada yang fanatik sama saya. Tolong fanatik sama beliau-beliau ini lah ya. Saya nggak takut sama siapa-siapa ibu. Yang saya takutkan ini nggak ada orang. Monggo
Yang Islam nanti istighfaran boleh. Astaghfirullah. Atau gini, tak aja istighfar 1 kali. Bila perlu nanti Pak Hartono kita daulat untuk menyanyikan 1 lagu kebaktian, nggak apa-apa. Oh, lagu itu nggak ada agamanya kok. Do re mi fa sol la si do itu milik semua miliar-miliar orang di dunia ini, boleh, nggak masalah, gitu ya. Mau nyanyi lagu nggak ada agamanya, mau ngapain dipermasalahkan? Gitu ya, sholat istighfaran yang Islam boleh ya, nggak apa-apa. Kemarin di Bali ya juga gitu, saya duduk di tengah bedada-bedada tuh, haleluya, amin, Bapak Ibu Yesus Kristus ya karepmu. Yang penting kamu gak ganggu akidahku. Lo mangan 1 piring berdua pun monggo, tak dulangnya, aku dulangan ayo. Yang penting ada batas akidah, jangan dilanggar. Wes ora rasa fanatik tenan ngono lho. Duduk di sini. Tapi awakmu gak ero rek di Rasulullah ya gak ono. Tapi kalau sampai mau tahu kehadiran Rasulullah apa tidak, nanti tergantung imajinasi jenengan bagaimana. Bisa dirasakan kehadiran Rasulullah. Nah, tak ajak 1 kali sholawat. Suara pecah, suara cempreng, pales, saya mohon maaf. Ini belum istirahat sama sekali. Radang tenggorokan saya dari kemarin. Beliau sudah memberikan obat saya, sampai sekarang juga masih seperti ini keadaannya. Sa'ono-onoe. Sholawat ya? Jangan dibaca di hati, keluarkan. Panggil Rasulullah hadir ke sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Sekarang juga jangan lagi ditunda. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Maulaya sholli wa sallim ya Rasul. Datang bersolawat memanggil nama ya Rasul. Ya Allah, ini hamba-Mu bersolawat memanggil nama kekasih-Mu ya Allah. Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadir Rasulullah malam ini di sini. Karena
saya takut nanti kalau bapak ibu sekalian kena splatteran orang istri saya saja Haja Sukaryani, saya tidak bisa ajarkan agama saya. Tapi kalau kamu mau jadi Islam, jadilah Islam yang betul. Saya minta seperti itu waktu itu. Ya ngaji, ya baca Quran, ya munggah haji kalau aku iso. Dapat rezeki yang banyak untuk memberangkatkan. Insya Allah Tuhan memberkati. Pada tahun 2007 istri saya berangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Jadi lagunya satu kalimat saja. Seperti rusa mendamba air, cintaku padamu Tuhan. Jadi tadi Ustadz Gus Nur menyampaikan jadilah dirimu sendiri. Jadi itu artinya Bapak Ibu diminta supaya bertanyalah pada dirinya sendiri. Sopo to aku iki? Siapa saya ini? Who am I, kata orang Londo. Mekaten matur nuwun. Tepuk tangan untuk Pak Harto. Loh, enak nggak hidup seperti ini? Enak Pak, enak. Jadi kalau jenengan lihat sesuatu yang konflik dengan mata Anda, berdamailah dulu. Pelacur, pelacur kau, hati-hati. Besok dia husnul khotimah, gak ada yang tahu, malah Anda nanti masuk neraka, pelacurnya masuk surga. Bukan karena dia pelacur, bukan karena Allah salah melihat, bukan. Anda yang salah menyikapi pelacur itu. Berarti bangunnya kan pelacur, ya kawinan kok masih sana dan diangkat derajatnya kan gitu. Dan jadi apapun yang jenengan lihat yang tidak cocok, sikapi dulu dengan damai. Apalagi urusan khilafiyah, nanti ada orang sholat, dia ada teksturnya Pak, ada bentuknya heksagonal. Heksagonal itu segi 6 dan rapi sekali, satu dengan lain itu dinamis sekali, harmonis sekali. Nah sekarang coba silakan Anda tes air ini. Anda tuangkan di gelas. Oke, saya pakai gelas saja ya. Saya celana pun norok. Terimpet. Ini beli tadi ya. Di laundry belum kering. Ya. Air ini bisa rusak susunan heksagonalnya hanya dengan tulisan jelek. Anda ambil kertas, Anda buat tulisan kata-kata yang buruk, yang busuk. Misalkan bangsat, misalkan ini setan, apalagi jancuk. Nah, itu mengerti itu ya. Fokus ngaji kok jancuk. Yang penting ada seneng, gak apa-apa. Enggak ngebun rokok, siapa bilang masuk neraka? Kalau Anda lihat orang ngaji, Anda datang, jancuk kamu ngaji, ya itu baru Anda bermasalah. Lah buktinya Anda ketawa. Nah, saya nggak mau pakai bahasa Palu, sudah dipesan sama Pak Mas Pardi. Anda tulis setan gitu ya, kertas, kemudian Anda tempelkan di sebelahnya air ini, atau Anda tumpahkan di atasnya. Setelah itu Anda lihat pakai teleskop lagi. Subhanallah, susunan heksagonal yang begitu dinamis harmonis tadi tiba-tiba hancur, terurai-urai dan karu-karuan, mengeluarkan aura hitam. Air ini punya ruh, air ini punya hak untuk dihargai, untuk diperlakukan dengan baik. Air ini makhluk Allah juga. Apalagi kalau Anda pegang sambil meso-meso, tayo sukau, rusak Pak. Rusak air ini. Air saja bisa berontak kalau Anda kata-katai rusak. Air ini berontak. Nah setelah itu Anda ambil kata-kata yang jelek tadi itu, Anda ganti dengan kata-kata yang baik. Subhanallah, cantiknya, indahnya, misalkan Anda tulis, Anda tempelkan lagi. Subhanallah, heksagonal yang tercarut marut tadi tiba-tiba kembali dan akhirnya menyusun satu tekstur yang indah kembali. Ini maksudnya alam ini hidup. Maksud saya itu begitu loh, jangan macam-macam. Anda menyakiti orang yang Anda sakiti boleh ikhlas, tetapi alam ini belum tentu ikhlas.
Kalau sampai Anda terlalu menyakiti orang itu, terlalu menganiaya orang itu, hati-hati. Doanya orang teraniaya itu nggak ada hisabnya loh. Langsung tembus ke Sidratul Muntaha. Hati-hati. Makanya aku senang lihat dilarani wong ya. Di sini silakan Anda rileks, tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Oke, silakan Anda tenangkan diri Anda, tenangkan hati Anda. Jangan main-main, ini serius. Ini serius, ini serius. Ini serius, ini serius. Seserius masalah yang sedang Anda hadapi. Ini serius, seserius problem yang Anda hadapi. Ini serius, seserius beban-beban yang menindih batin Anda selama ini. Ini serius. Ini serius. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi, ya Allah. Kami niat membaca surat Al-Fatihah, ya Allah. Pahalanya kami persembahkan untuk junjungan kami Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya kami persembahkan untuk panutan kami, penyejuk belantara hati kami, penghibur hati kami, orang yang paling sempurna akhlaknya, orang yang paling sabar emosinya, orang yang paling jujur dalam rumah tangganya, orang yang paling benar-benar sempurna akhlaknya di seluruh dunia. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, ini umatmu ya Rasul. Malam ini kumpul di pendopo ini berniat membaca surat Al-Fatihah sebagai salam silaturahmi kami. Dan maafkan kami kalau selama ini baru sadar bahwa ternyata akhir-akhir ini kami jarang bersilaturahmi kepadamu, kami jarang bersolawat kepadamu, kami sibuk mencari uang, kami sibuk mencari ekonomi, kami sibuk bergelut dengan masalah-masalah hidup, sampai-sampai kami tidak pernah lagi tahu biodatamu, sampai-sampai kami tidak tahu lagi siapa dirimu. Kami lebih mengenal artis daripada mengenal dirimu ya Rasul. Ya Allah, sampaikan salam maaf kami, sampaikan salam rindu kami ini ya Allah kepada kekasihmu, kepada junjungan kami Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bagi yang sudah pernah naik haji, pejamkan mata Anda, pejamkan mata lahir Anda, buka mata batin Anda. Bayangkan detik ini Anda sedang berada di Raudhah, di sisi makamnya Rasulullah SAW. Yang sudah pernah naik haji, yang belum pernah naik haji, pejamkan mata lahir Anda, buka mata batin Anda. Mudah-mudahan Anda tidak mati dulu sebelum Anda bisa menunaikan ibadah haji dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Sadarlah Anda bahwa ternyata kadang-kadang Anda ini kalau niat Anda sudah mampu berangkat. Sadarlah Anda bahwa ternyata Anda ini beli mobil bisa, bayar mobil bisa, kredit mobil bisa. Kalau Anda mau niat, Anda sudah dulu-dulu bisa menunaikan ibadah haji. Anda selalu sembunyi di balik dalih, belum panggilan, belum panggilan, belum panggilan. Padahal Allah sudah memanggil Anda dengan berbagai macam cara. Panen Anda berlimpah, rezeki Anda berlimpah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tidak disangka-sangka terus oleh Allah, tapi Anda menunda-nunda terus untuk berangkat ibadah haji. Allah terus memanggil, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata
Aku tinggalkan kampung halamanku, aku tinggalkan anak istriku, aku tinggalkan tumpah darahku, aku tinggalkan semuanya ya Allah. Aku tinggalkan semuanya ya Allah. Aku siap mati di sana, berjihad di sana untuk ketemu dengan Engkau ya Allah. Berangkat Bapak Ibu, berangkat. Silahkan besok kalau ada rezeki setor kembali. Niatkan berangkat. Berapapun rezeki Anda sekarang ini, setorkan sebagai bahan afirmasi, sehingga Allah benar-benar menulis takdir untuk Anda bahwa Anda benar-benar akan bisa menunaikan ibadah haji. Ya Allah, jadikan orang-orang yang duduk di sini semua ini jangan wafat dulu sebelum bisa ziarah makam ke makam Rasulullah ya Allah, sebelum bisa menunaikan ibadah haji minimal umroh ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita baca Al-Fatihah yang keras, yang keras, yang keras, yang keras. Gedor tembok pendopo ini, gedor pintu langit. Bayangkan bahwa detik ini benar-benar Al-Fatihah yang kita baca ini menembus dimensi ruang dan waktu. Dan bayangkan bahwa malam ini benar-benar Rasulullah bangkit dari persemayamannya. Bangkit dari persemayamannya. Sya'ulillahilahumul bisyiril Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habibika khairil khalqi kullihim. Monggo Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Wajahnya
Bayangkan alisnya, kelopak matanya, pipinya, keriput kulitnya. Bayangkan sewek yang dipakainya. Bayangkan kamarnya, kasurnya, temboknya. Allah, ternyata sampai detik ini Anda belum pernah membahagiakannya. Anda lebih sering menyakiti hatinya. Abah, 15 tahun yang lalu abah saya mati di rumah sakit dan saya dalam kondisi miskin. Di depan saya abah saya sakaratul maut, mengembuskan nafas yang terakhir. Saya tidak percaya. Saya panggil, "Abah, Abah, jangan mati dulu Abah." Saya cari rohnya kemana-mana. Saya kejar malaikat, tapi tidak ketangkap. Saya cari tembok-tembok rumah sakit, pojok-pojok rumah sakit, tapi terlambat. Ternyata abah saya benar-benar sudah meninggal dunia. Dan mayatnya ditahan oleh rumah sakit 3 jam, tidak boleh dibawa pulang karena saya tidak punya biaya. Saudaraku, kalau memang Anda masih punya orang tua, ya Allah, panggil namanya, hadirkan di sini malam ini. Terlalu Anda ini, pantas hidup Anda tidak ada kebahagiaan batin sama sekali karena Anda sering menyakiti hati orang tua Anda. Anda lebih fanatik sama kiai, lebih mengkuduskan ulama, tetapi Anda abaikan orang tua Anda. Makam-makam keramat Anda datangi, kuburan orang tua Anda tidak diziarahi. Allah, Allah, panggil. Selesai acara ini telepon kalau masih hidup orang tuanya. Pak, Bu, maafkan anakmu. Selama ini anakmu sering menyakiti hatimu. Anakmu keburu menikah. Anakmu keburu punya anak. Sampai aku tidak sempat lagi ngurusi nasibmu. Duhai orang tuaku, karena aku sendiri juga tidak mampu mengurusi nasibku sendiri. Bu, orang tua Anda kalau niat mau naik haji bisa. Orang tua Anda kalau niat mau naik haji bisa. Tapi orang tua Anda ngalah. Uangnya dihabiskan untuk investasi membesarkan Anda, sekolahkan Anda dari TK sampai sarjana. Orang tua Anda ngalah, nggak beli baju baru. Yang penting Anda pakai baju baru. Ibu Anda sering dihina oleh saudara-saudaranya. Ibu kandung Anda sering dihina oleh saudara-saudaranya karena kemiskinannya. Tetapi bapak Anda sering menghibur hati ibu Anda dengan berkata begini, "Bu, sing sabar. Gak apa-apa, sekarang kita dihina saudara-saudara, gak apa-apa Bu, yang sabar. Kita masih punya jagoan. Bapak akan kerja keras untuk membesarkan anak kita, supaya anak kita menjadi pahlawan keluarga, supaya anak kita menjadi pahlawan keluarga, supaya anak kita kelak bisa mengangkat derajat kita, Ibu." Sabar Bu, sabar. Orang tua kita Anda, orang tua kita menaruh harapan kepada Anda, Bu, Pak.
Ngerti sangone? Tukar sepeda motor, Pak. Tukar sepeda motor, Bu. Anda sudah membentak-bentak. Mulut Anda sering melukai perasaannya. Mulut Anda sering mengkoyak-koyak perasaannya. Dan sampai detik ini Anda belum sempat membahagiakannya sampai meninggal orang tuanya. Ini terjadi dengan diri saya, Bapak Ibu. Makanya kalau masih orang tuanya hidup, ya Allah, manfaatkan, hajikan. Allah, duhai kedua orang tuaku, maafkan anakku, maafkan anakku. Sampai detik ini anakmu kerontor-rontor di negara orang, di kampung orang, di pulau orang. Sampai detik ini anak belum sempat ziarah ke kuburmu. Sampai detik ini anakmu hanya setahun sekali kirim baju, hanya sebulan sekali telepon. Ya Allah, ayo Bapak Ibu, ayo. Kalau orang tuanya masih hidup, panggil namanya, hadirkan ke sini. Panggil namanya, cepat panggil, hadirkan ke sini. Hari ini, detik ini orang tua Anda kedutan meripatnya, kedutan bibirnya, kedutan hatinya. Panggil namanya. Ajak duduk di sini. Tiap hari ku rindukan wajahmu, Umi. Setiap hari ku rindukan wajahmu. Tidak ada orang yang tahu kecuali hatiku sendiri betapa aku merindukanmu, Abah, Umi. Tapi mau bagaimana lagi? Membahagiakan diriku sendiri aku belum mampu. Membahagiakan rumah tanggaku sendiri aku belum mampu. Semoga kau memaafkanku, duhai kedua orang tuaku. Ibu saya sekarang ada di Riau, Bapak Ibu. Ibu kandung saya ada di Riau, di Air Molek, transmigrasi. Ketika saya umur 2 tahun, kedua orang tua kami bercerai. Saya ikut Abah, Ibu, transmigrasi di Riau. Sampai detik ini saya belum bisa ke sana. Saya belum bisa membahagiakan beliau. Ya Allah, sehina apapun kedua orang tua kami, tolong muliakan ya Allah. Malam ini kami berniat membaca surat Al-Fatihah untuk beliau ya Allah. Innallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahlil kubur min ahli la kami hidup dan matinya membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'alillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahim
Ya Allah, jenazahmu, merawat jenazahmu, sambil hatinya terus menerus memanggil namamu. Pak Daeng, selamat jalan suamiku, akan aku jaga masa idahku dengan baik. Tidak akan ada laki-laki yang bisa mampu menggantikan posisimu di hatiku, suamiku. Seperti itu istri Anda. Istri Anda akan mengantarmu ke kuburan, terus dengan cucuran air mata. Terus istrimu akan berdiri di sisi kuburmu sambil melihat mayatmu, sambil terus istrimu memanggil-manggil namamu. Pak, selamat jalan Pak, tunggu aku di surga. Ya Allah, izinkan aku besok di surga kumpul kembali dengan suamiku. Ya Allah, seperti itu saudaraku, seperti itu. Ya Allah, jadikan laki-laki yang hadir di sini termasuk saya sendiri. Ya Allah, menjadi suami-suami yang baik, menjadi imam yang baik, menjadi suami yang rendah hati, bisa menghargai suaminya, menghargai istrinya. Saudaraku, nanti malam atau kapan saja, coba sekali-sekali bangun tengah malam. Lihat ketika istrimu tidur, Anda bangun pelan. Jangan sampai istrimu terbangun. Anda bangun pelan-pelan Pak. Setelah itu Anda perhatikan wajah istrimu dari dekat. Perhatikan alisnya, perhatikan bibirnya, perhatikan bedak yang dipakainya, perhatikan baju tidurnya, perhatikan spraynya, kasurnya, tempat tidurnya, tembok kamarnya. Perhatikan. Sudah sebandingkah dengan pengorbanan yang dia berikan, melayani Anda, mencuci baju Anda, membuatkan Anda minum, melayani Anda makan. Masya Allah. Belum Pak, belum sebanding. Ayo jadi suami yang baik. Keluar dari acara ini, peluk istrinya, dekat istrinya, kecup keningnya, berjanji dalam hatinya, mulai detik ini aku tidak akan menyakiti hatimu lagi istriku. Aku akan mengalah, aku akan mengalah, aku akan rendahkan egoisku untukmu, duhai istriku. Janji seperti itu ya, janji seperti itu. Dan wahai muslimah-muslimah yang ada di sebelah kanan saya ini, sabar, 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 gak apa-apa. Sejak Kristen kelihatannya cuma saya pas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah mendapat ilmu tentang kejawen deh, yang membasuh kaki ibu. Itu sebenarnya saya sampai mau nangis ini. Oke. Nangis saja Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nangis Pak, tumpahkan air matanya. Saya sudah dapat ilmu kalau membasuh kaki sang ibu saya, tapi sampai sekarang belum kesampaian. Nah, ibu saya kebetulan sekarang sudah meninggal. Nah, bagaimana caranya kami mengabdi pada ibu saya itu? Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu ada lagi sebelah sini, monggo. Berkatuh. Dimatikan aja Mas Marti. Dimatikan aja ini. Kula nami kula Bejo, saking Kediri. Pertanyaan kula sami kalih Pak Hartono. Matur nuwun. Ini abang, pastikan abang ini.
kebetulan asli Palu. Mas Pati sempat ketemu saya di kantor. Jadi saya mau bertanya ini Pak Ustadz. Saya ini punya ibu, mohon maaf saya harus sampaikan aja, mu'alaf. Ibu saya mu'alaf. Yang saya punya pertanyaan ini gini, bapak saya sudah meninggal sekitar kurang lebih 9 tahun yang lalu. Jadi tinggal ibu saya. Ibu saya ini agak susah untuk membahasakan sesuatu yang tentang pemahaman Islam yang kafah gitu. Kebetulan saya juga baru beberapa bulan ini bergabung di salah satu yayasan yang namanya Yayasan Wali Manis. Wali Manis itu bergerak di bidang dakwah, gerakan dakwah 1000. Nah, yang saya mau tanyakan, salah nggak saya mengajak orang tua saya untuk begini loh, Islam itu yang kafah, sementara orang tua saya masih minim pengetahuan tentang Islam. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fauzia, berasal dari Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan. Saya dengan mengikuti sudah berapa kali di zikir bersama Ustadz ini. Kemudian saya tadi itu merasa sangat sedih sekali dengan kejadian nyata yang saya alami kemarin pada saat saya berangkat ke Palu untuk memberi baju seragam untuk guru saya mengikuti kegiatan lomba PDRI, di mana saya itu merasa sedih sekali karena pada saat yang lalu mengikuti zikir bersama Ustadz itu, setelah kembali zikir itu saya harus mencuci kaki ibu, dan sampai saat ini terus terang saya di hadapan Bapak dan Ibu sekalian belum sempat mencuci kaki ibu karena ibu saya masih hidup sekarang, sudah tua, sudah berumur 80 tahun. Ternyata apa yang saya lalaikan itu memang terjadi. Kemarin saya ke Palu, mobil yang saya tumpangi itu menabrak salah seorang anak yang kurang normal. Ternyata itu anak penyakitnya sedikit datang, dan anak itu saya tidak kenal kalau memiliki penyakit seperti itu. Itulah mungkin peringatan pada diri saya yang mana telah lalai dengan seorang ibu yang melahirkan saya, dan untuk itulah saya meminta petunjuk dari Ustadz bagaimana nanti solusinya. Saya ini karena saya terus terang kepada Bapak dan Ibu sibuk ke sana kemari hampir setiap hari ke Palu, dan saya tidak tahu ibu saya di rumah itu apakah sudah makan atau belum. Itulah kita seorang anak yang kurang perhatian kepada seorang ibu yang melahirkan kita. Itu saja dari Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdullah, asal dari Toraja, Makale. Sekeluarga masuk Islam, asal dari Katolik. Jadi yang saya bertanya sama Pak Ustaz, selama saya masuk Islam, kalau saya belajar masalah tentang agama Islam, selamanya diminta keuangan, apakah bisa disolusikan sama Pak Ustaz ini keluarga saya? Itulah pertanyaan saya baru. Sekian dan terima kasih. Allah Subhanahu. Ibu terlalu dipusingkan. Banyak cara untuk bersilaturahmi dengan ibu yang ada di sana. Orang yang sudah meninggal dunia itu ibaratnya orang yang terombang-ambing di tengah lautan yang luas. Ingat, ini sudah sering saya bahas. Ada jangan bosan ya. Ada boleh nanti dicoba. Orang yang mati itu sebenarnya dia tidak mati. Yang mati hanya ini, hanya jasadnya dia kejam gitu kan. Kalau matinya husnul khotimah, tapi kalau matinya sul khotimah melotot di matanya. Ada itu dipejamkan nggak mau, melotot dulu. Dipejamkan melotot lagi. Ada. Akhirnya dipakai kacamata hitam.
Itu di Subang terjadinya ya. Jadi orang yang mati kelihatan diam itu sebenarnya dia nggak diam. Tergantung dia suul khotimah atau husnul khotimah. Nah, kalau Anda mau tahu sejatinya kondisi mayat itu, Anda lihat pakai mata hati, jangan pakai mata lahir. Kalau perut Anda lapar, jangan ngaji Yasin tambah lapar. Lo lapar kok ngaji Yasin 1000 kali, denger Anda. Kalau lapar diisi nasi, itu fitrahnya begitu. Kalau hati yang kering, hati yang tandus, hati yang penuh masalah, nah baru ngaji Yasin atau ngaji surat waqi atau berzikir. Nah, itu baru akan terobati nanti kesedihan itu. Nah, orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, ya usah mampu nih, gitu kan? Sedekah, mengislamkan batu, kan kalau ada batu dipinggirkan supaya nggak nyandung kakinya orang. Itu pun juga kalau kita fadilahkan ke ibu kita, masuk ke sana. Setiap gerakan tubuh kita kalau kita fadilahkan ke ibu kita, nyampe apapun. Jadi nggak terbatas Bapak Hartono, bisa milih dengan cara apa saja. Yang penting jangan kirim kulkas ke kuburnya ibu, dicuri orang, gitu ya. Jadi seperti itu, ibu. Nah, pakai bahasa Katolik, ibu, semoga Rohul Kudus mengangkat Bapak mengangkat ibu di surga dan lain sebagainya. Seperti itu, sebagaimana biasa doa. Dan Ibu Hartono senang di sana. Ya Allah nak, boyong ini, bendino nak, gitu. Nggak dengar, soalnya ngomong roh. Kalau mau dengar ya Pak Hartono harus belajar ilmu jiwa, baru dengar. Oh Muslim, umrohkan, berarti ibu ya, ibu istri Ibu Hartono dibacakan doa-doa, saya nggak akan bahas fikih. Bismillah, Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wa yahdi sholihan billahi nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin kiram, Bapak atau Gus Nur yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin, 250 eksemplar dibagi gratis di Biromaru di Jonoke. Tinggal sisa sedikit. Ya, saya minta tolong untuk infak saja pada kami untuk kegiatan ke depan Karomah 13 yang ada depan. Insya Allah mudah-mudahan nanti bulan depan kita bisa mengundang lagi Gus Nur untuk hadir di Kota Palu. Sekian, terima kasih Pak. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali karim al-sultan. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa zawil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa rahmah. Wa nas'aluka ya Allah imanan kamilan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'iddan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma yassir umurana kullaha wasahhil umurana kullaha wa la tu'assir 'alaina bi rahmatika wa ridhaka ya Allah. Allahumma ya Allah ya muhawil ahwal hawil hawalaina ila ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mithlo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Monggo kita bersalaman, kita bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh ini.